Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang cara pergerakan saat ini masih bergerak sangat uptrend dan telah mendirikan anak perusahaan baru. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih menarik untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham DOIT yang bisa kita lihat hari Jumat masih naik 3% lebih ke 675. Jadi awal minggu ini memang sudah sempat kita bahas saham DOIT pada saat mulai bangkit setelah sempat terkoreksi pada perdagangan hari Senin. Dan bisa kita lihat ini koreksi wajar saat itu DOIT masih melanjutkan kenaikan. Dan secara teknikal pun DOIT masih bergerak sangat trend. Bisa kita lihat kenaikan hari Jumat membuat DOIT saat ini sudah melewati resisten di 650. Dan resisten berikutnya jika kita lihat sebenarnya ada di sekitar 700. Sedangkan ada satu resisten minor di sekitar 680. Tapi secara trennya masih bergerak sangat trend. Dan kemarin keluar pemberitaan bahwa DOIT telah mendirikan usaha subholding atau mendirikan anak perusahaan baru bernama PT Katalis Investama Mandiri. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan asing terpantau masih terus masuk akumulasi saham DOIT. Dan dalam 2-3 minggu terakhir ini asing terus masuk akumulasi. Dan jika kita lihat broker summary malah kenaikan 3% lebih ini ada sedikit distribusi. Jadi cara kenaikan memang saat ini DOIT sudah naik sangat tinggi. Dan kenaikan saya sudah mulai terbatas menurut saya. Minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik menuju harga 700. Tapi ingat kenaikan hari Jumat sudah mulai ada distribusi. Candle hari Jumat juga tidak begitu oke. Jadi tetap hati-hati ada potensi DOIT mulai melemah kembali setelah menyentuh atau mendekati harga 700. Jadi apabila teman-teman mau swing, bisa pertimbangkan jadikan harga 700 untuk target take profit apabila DOIT minggu depan gagal naik atau melewati harga 700. Atau teman-teman masih bisa jadikan 650 atau 600 untuk trailing stop apabila memang teman-teman sudah dapat di harga bawah. Selama DOIT kuat berada di atas 600 ini belum ada tanda-tanda patah tren untuk uptrendnya, sehingga kedepannya masih ada potensi untuk kembali bangkit dan melanjutkan uptrendnya. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry saham DOIT, walaupun masih ada potensi untuk mulai bergerak naik, menurut saya sudah beresiko untuk teman-teman baru mau coba entry di harga atas seperti ini. Jangan sampai teman-teman entry di harga sekarang atau dekat dengan 700 dan ternyata gagal break, DOIT masih ada potensi terkoreksi kembali. Selanjutnya saya coba analisa saham ABMM yang jika kita lihat cara pergerakan saat ini juga sudah mulai membaik. Sebelumnya bisa kita lihat berada di bawah garis EMA 50-150. Pada awal Juli ABMM berhasil break ke garis EMA. Saat ini bisa kita lihat hari Jumat naik 1% lebih ke 3.790. Sekarang mencoba untuk melewati zona 3.700 sampai 3.800. Candle hari Jumat juga sebenarnya tidak begitu oke. Shadow ke atas lumayan panjang, saat ini masih gagal melewati 3.800. Dan jika kita lihat broker summary untuk ABMM, asing terpantau masih terus distribusi dalam 2 minggu terakhir. Dan kenaikan 1% ini terpantau semua masih ada distribusi. Jadi ABMM apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, apabila mau swing atau trading jangka pendek, bisa pertimbangkan untuk keluar apabila ABMM minggu depan gagal naik di atas 3.800. Karena apabila masih gagal, cara pergerakan ABMM masih akan sideways untuk tren jangka pendeknya. Jadi masih ada potensi untuk kembali turun menuju harga sekitar 3.680 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 3.640. Atau teman-teman masih mau hold terus dan sudah dapat di harga bawah, masih bisa jadikan garis EMA 50 150 untuk trailing stop. Selama ABMM gagal break harga 3.800 dan melemah tapi kuat berada di atas garis EMA, cara pergerakan ABMM masih akan sideways. Sehingga masih layak untuk di hold dan masih ada potensi untuk kembali rebound menuju 3.800 kembali. Jadi untuk teman-teman ingin coba entry, wait and see, bisa buy on breakout apabila minggu depan ternyata berhasil break 3.800, atau apabila gagal break tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry di sekitar daerah support ini. Karena untuk tren jangka menengah, selama masih kuat di atas garis EMA 50 150, ABM masih oke. Dan masih ada potensi untuk break 3.800 menuju target berikutnya di sekitar 3.150 sampai 4.000. Karena memang saat ini sektor batubara mulai pelan-pelan bergerak naik. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham-saham batubara di harga bawah, saat ini masih layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Oke, sekarang saya akan coba analisa dua saham yang secara pergerakan sudah mulai melemah. Jadi bisa kita lihat GJTL saat ini turun di bawah garis EMA 50. Jadi pada perdagangan hari Jumat, GJTL turun 3% lebih ke 1130.
Jadi cara pergerakan sebenarnya masih oke secara teknikal karena GJTL masih berada di atas garis EMA 150. Tapi untuk tren jangka pendek, GJTL sudah mulai kurang oke karena mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi jika kita perhatikan, harga 1200 sampai saat ini masih berupa resisten yang kuat untuk GJTL. Dari bulan Mei, beberapa kali mencoba untuk break 1200 bisa kita lihat, selalu gagal break dan malah sempat turun di bawah garis EMA 150. Tapi secara turun di bawah garis EMA 150, GJTL masih kuat berada di atas support psikologis 1000 dan bisa rebound kembali. Setelah berhasil rebound bisa kita lihat mencoba break masih gagal di sini, turun ke support EMA 50 berhasil rebound tapi ternyata mencoba break 1200 masih gagal dan saat ini kembali melemah dengan candle yang sangat solid pada penurunan hari Jumat kemarin. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 3% lebih ini ada distribusi besar. Asing juga terpantau 1 minggu terakhir sudah mulai keluar dari saham GJTL. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham GJTL di harga bawah, menurut saya pertimbangkan untuk keluar apabila minggu depan GJTL gagal naik kembali di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1140. Kemudian jika terpantau minggu depan gagal bertahan di garis EMA 50, maka GJTL akan terkonfirmasi patah tren untuk uptrendnya dan ada potensi kembali turun ke 1100 sampai garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1090. Jadi untuk teman-teman yang ingin coba entry saham GJTL minggu depan, pelan-pelan bisa wait and see dulu. Lihat apakah bisa bertahan dan rebound kembali di atas garis EMA 50. Apabila gagal bertahan, sebaiknya jangan entry dan tunggu kembali di garis EMA 150 untuk entry-nya. Selanjutnya, Clio juga bisa kita lihat cara pergerakan saat ini juga sudah mulai melemah. Hari Jumat kemarin juga turun 1% lebih ke 1170. Saat ini juga mencoba untuk turun di bawah garis EMA 50. Jadi 1 minggu ini beberapa kali memang Clio bisa bertahan di garis EMA 50. Tapi setelah bertahan mencoba untuk naik di atas 1200, Clio gagal, hari Jumat malah masih lanjut turun. Jadi jika kita perhatikan, saat ini memang ada zona 1150 dan 1200. Tapi zona ini apabila tembus, maka cara pergerakan Clio akan mulai patah tren untuk uptrendnya. Ya, walaupun saat ini masih ada garis EMA 150 di sekitar 975, tapi jarak antara garis EMA 50 150 lumayan jauh. Jadi pertimbangkan untuk keluar apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah jika terpantau Clio minggu depan gagal bertahan di atas garis EMA 50. Karena potensi penurunan lumayan dalam apabila tembus garis EMA 50. Dan jika kita lihat, asing juga masih terus distribusi saham Clio dan penurunan hari Jumat ini juga terpantau ada distribusi besar. Jadi potensi Clio untuk turun di bawah garis EMA 50 lumayan besar karena masih terus ada distribusi. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham Clio, menurut saya paling aman adalah wait and see dan entry apabila Clio berhasil naik kembali di atas 1200 untuk lebih amannya. Jadi walaupun minggu depan berhasil naik di atas garis EMA 50 yang saya sekitar 1190, tapi jika terpantau tetap gagal naik di atas 1200, secara pergerakan menurut saya masih berpotensi untuk kembali melanjutkan penurunan. Jadi apabila mau entry, wait and see, lihat apakah Clio minggu depan bisa bertahan atau naik di atas 1200. Apabila masih gagal naik di atas 1200, menurut saya belum menarik untuk coba di entry karena masih ada potensi untuk mulai patah tren uptrendnya dan melanjutkan penurunan dengan target penurunan terdekat di sekitar 1030 sampai harga 1000. Jadi harus hati-hati apabila garis EMA 50 terkonfirmasi break minggu depan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.